Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selamat menyaksikan dan menyimak ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk yuk ke sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, ada revolusi hijau di Indonesia. Pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia karena ada dua alasan. Indonesia adalah negara agraris dan tanahnya subur. Yang kedua, jumlah penduduknya banyak. Selain karena jumlah penduduknya banyak, pada tahun 1984, Indonesia menjadi negara berswasembada beras. Terus, FAO juga mengakui prestasi ini dengan memberikan penghargaan kepada Presiden Soeharto. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hasil produksinya, pertama, intensifikasi pertanian, kedua, ekstensifikasi pertanian, ketiga, diversifikasi pertanian, dan keempat, rehabilitasi pertanian. Upaya yang dilakukan pemerintah di bidang pertanian pada intensifikasi pertanian melalui kegiatan penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah yang baik, irigasi yang teratur, penggunaan pupuk, dan pemberantasan hama. Sedangkan kalau ekstensifikasi pertanian dengan cara memperluas lahan atau daerah pertanian. Adapun dampak positif dari revolusi hijau diantaranya ditemukan bibit biji-bijian yang berkualitas unggul, hasil panen meningkat, masalah pangan dapat diatasi, kesejahteraan petani meningkat, dan Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Adapun dampak negatif dari revolusi hijau diantaranya, pertama, penggunaan pestisida dapat mencemarkan lingkungan. Yang kedua, berkurangnya keanekaragaman genetik karena penyeragaman jenis tanaman tertentu yang dikembangkan. Yang ketiga, adanya mekanisme pertanian menyebabkan cara tradisional tertinggalkan. Dan yang keempat, kerjasama antar para petani semakin menurun. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia yaitu khususnya untuk komunikasi. Pembangunan telekomunikasi merupakan suatu keharusan karena sebagai negara kepulauan dengan pulau-pulau yang berpencar, perlu adanya layanan yang efektif dan efisien dan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara yang lain. Jadi, penggunaan telekomunikasi itu sangat penting ya teman-teman. Dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia, jaringan telepon seluler harus mengalami peningkatan. Di samping itu, perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan media komunikasi dan informasi melalui jaringan internet makin memperluas penggunaan satelit dalam pengembangan sistem komunikasi dan informasi. Tapi, Indonesia merupakan negara keempat yang menggunakan teknologi satelit untuk komunikasi. Penggunaan SKSD Palapa sejak tahun 1976 digunakan untuk melayani telepon, telegram atau teletext, dan siaran televisi. Selanjutnya ada perkembangan industri di Indonesia. Kegiatan industri menjadi sektor yang sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan. Pada pelita 6, kebijakan sektor industri dititik beratkan pada hal-hal berikut. Pertama, arah dan tujuan pembangunan industri. Kedua, pengembangan industri dengan nilai yang tinggi serta strategis. Yang ketiga, pengembangan industri diharapkan memperdalam struktur industri secara efisien dan mampu bersaing.
Pemerintah Orde Baru telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Ada dua macam industri, yaitu pertama, industri pertanian, kegiatan industri yang berkaitan dengan kegiatan pertanian atau hasil industri itu akan menopang kegiatan pertanian. Kedua, industri non-pertanian, industri di luar bidang pertanian yang merupakan suatu kegiatan yang bersifat bisnis. Selanjutnya, perkembangan transportasi di Indonesia. Yang pertama, yaitu transportasi darat. Transportasi darat meliputi jalan raya dan kereta api. Pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penghubungan Darat. Kualitas jalan raya ditingkatkan, juga dibangun jalan bebas hambatan seperti jalan tol, jalan layang, pembangunan sistem rel ganda, pembangunan jembatan. Yang kedua, yaitu transportasi laut. Transportasi laut di Indonesia memegang peranan penting. Transportasi laut dibedakan menjadi, pertama, pelayaran lokal, yaitu menghubungkan dua tempat yang berdekatan. Kedua, pelayaran perintis, yaitu melayani angkutan di daerah terpencil. Yang ketiga, pelayaran Nusantara, yaitu dilakukan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Dan yang keempat, pelayaran samudra, menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Pembinaan transportasi laut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penghubung Laut. Dan yang ketiga, ada transportasi udara. Faktor yang menyebabkan berkembangnya perusahaan penerbangan yaitu, pertama, kondisi geografis Indonesia, kedua, perkembangan bisnis antar kota, dan ketiga, jalan darat belum memadai. Sebelum kita tahu tentang apa saja perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, kita juga harus tahu apa sih pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih dahulu. Beberapa pusat penelitian sejak pemerintahan kolonial masih ada dan terus dikembangkan, antara lain Sekolah Tinggi Teknik atau THS di Bandung, Sekolah Pertanian LHS di Bogor, Sekolah Tinggi Hukum RHS di Jakarta, dan lain-lain. Sekolah-sekolah tersebut dibentuk guna tujuan merumuskan, mengganti, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan riset dan pengembangan iptek di Indonesia. Hal itu guna menunjang industri di Indonesia. Yang selanjutnya ada dampak perkembangan iptek di Indonesia. Kira-kira apa sih dampaknya? Pertama, dampak positif. 1. Memberikan berbagai kemudahan, misalnya membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi, misalnya dengan adanya iptek tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita. Yang ketiga, bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik sudah menjadi benda yang menjamur. Dan yang kedua, ada dampak negatif. Pertama, mempengaruhi pola berpikir. Misalnya, setiap harinya kita disajikan dengan berbagai siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Pembangunan iptek mengakibatkan budaya tradisional berubah menjadi modern. Yang ketiga, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Kemajuan iptek yang pesat mengakibatkan pembangunan yang tak berwawasan sehingga kerusakan terjadi di mana-mana. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kita tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys.